faktanya memang seperti itu, Mbak. Kita nggak bisa mungkiri bahwa yang saat ini mempunyai uang itu adalah investor dari China. Satu. Kedua, juga harus kita akui, mereka juga mempunyai teknologi. Dan teknologinya itu relatif lebih sudah proven. Dan yang tak kalah pentingnya, teknologi dari China itu dibandingkan dengan teknologi dari Eropa atau dari Barat, eh, walaupun kualitasnya sudah bagus, tetapi biaya biaya investasinya lebih murah gitu. Nah ini sebenarnya yang juga tidak bisa kita pungkiri. Artinya kalau misalnya saya sebagai seorang pengusaha ingin menggandeng investor dan ada yang menawarkan nilai investasi yang lebih murah, tetapi dengan kualitas yang lebih bagus gitu kan, yang satu dari China, yang satu misalnya dari Eropa, tetapi investasinya lebih mahal, ya tentu kita realistis akan memilih investasi yang lebih murah, tetapi secara kualitas apa namanya kualitas teknologi sudah memadai. Nah itu faktanya sebenarnya. Kenapa kemudian misalnya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan teknologi China. Karena faktanya investasi dari pabrik-pabrik China itu lebih murah dibandingkan pabrik sejenis yang berasal dari Barat. Karena itulah yang fakta yang sebenarnya yang terjadi. Sehingga kenapa kemudian saat ini banyak pengusaha-pengusaha dari Indonesia yang menggandeng partner dari China. Lebih karena pertimbangan ekonomis. Oke, tapi bagaimana caranya atau strateginya begitu ya agar dengan adanya pengelolaan ataupun juga dengan adanya hilirisasi ini yang bisa diuntungkan sebanyak-banyaknya adalah masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi Anda katakan begitu, bagaimana bisa meningkatkan perekonomian daerah begitu. Karena kalau pada faktanya ya kita lihat juga berbagai ceritanya begitu begitu banyak dari China sendiri membawa investasi masuk ke dalam Indonesia, tetapi yang digunakan adalah tenaga kerja dari China. Seperti apa? Ya, itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah harus turun tangan, melakukan pengawasan dan pembinaan. Artinya, pemerintah harus hadir, melakukan pengawasan dan melakukan apa namanya, membatasi, memberikan batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh investor tersebut. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita yakin bahwa investor dari China ketika datang ke Indonesia, mereka akan di satu sisi membawa teknologi dan teknologi tersebut itu bisa nantinya akan kita transfer dan kita akan akhirnya menguasai teknologi tersebut. Poinnya seperti itu. Faktanya memang saat ini, memang faktanya adalah ketika investor dari China datang, mereka juga biasanya juga membawa tenaga kerja. Tetapi tenaga kerja yang dia datangkan itu biasanya hanya untuk selama fase konstruksi saja. Tetapi pada saat fase operasi berlangsung, seperti yang kita lihat di smelter-smelter di nikel dan yang lain, sebagian besar dari tenaga kerja yang dipakai di pabrik-pabrik pengolahan tersebut itu adalah tenaga kerja Indonesia. Hampir 80% adalah tenaga kerja Indonesia. Hanya sekitar maksimal 20% saja, bahkan di beberapa perusahaan hanya sekitar 10-15% saja yang tenaga kerja Cina. Artinya apa? Artinya jika misalnya pemerintah melakukan pengawasan yang cukup baik, gitu kan, artinya kehadiran tenaga kerja Cina ini memang tidak mungkin bisa dihindari karena mereka yang menguasai teknologi, mereka yang tahu bagaimana mengoperasikan peralatan tersebut, gitu kan. Tetapi dengan catatan bahwa ketika mereka nanti bekerja di Indonesia, mereka harus mengajari dan memberikan transfer knowledge terhadap pengolahan apa namanya terhadap pengoperasian pabrik pengolahan tersebut, maka itu sesuatu yang menurut saya akan positif bagi kita. Kita akan bisa kemudian belajar dari apa namanya dari China untuk kemudian kita bisa kuasai teknologi tersebut. Oke, baik. Ini juga menjadi satu tantangan dan juga concern yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ya, seperti apa nanti ya ke depannya juga tidak mengulang cerita-cerita di sektor lainnya begitu ataupun juga di komoditas lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan strategi yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha bauksit begitu ya, saat ini seperti apa? Karena artinya kan ada potensi pendapatan yang akan turun ketika ekspor diberlakukan, tetapi di satu sisi juga dibutuhkan tadi sekali lagi modal yang juga cukup besar untuk mengembangkan industri hilirisasi di dalam negeri. Nah, ini seperti apa dari Anda? Ya,
memang ini menjadi tantangan berat bagi industri pertambangan di bauksit karena sekali lagi pertama membutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun pabrik pengolahan dengan kapasitas 1 juta itu membutuhkan modal capex sekitar 1 miliar USD. Satu, kedua, kebetulan juga kita tidak mempunyai teknologi itu. Kita bergantung kepada teknologi dari luar. Pilihannya kita akan mengadopsi teknologi dari Jepang, dari Amerika, Eropa, atau China, gitu kan. Nah, semua teknologi ini mempunyai plus dan minusnya. Tetapi yang paling realistis adalah saat ini, gitu kan. Yang paling realistis adalah teknologi China itu sudah proven, tetapi dengan biaya atau harga yang jauh lebih murah dibandingkan teknologi sejenis dari Eropa dan Amerika. Dan yang lain adalah saat ini yang mempunyai kemampuan finansial, investor yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup leluasa itu adalah investor-investor dari China. Nah, dengan fakta ini, dengan tetap berhati-hati dalam artian bahwa jangan sampai kemudian tanda petik negara kita kemudian seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak, jangan sampai kemudian negara kita digadaikan oleh ke negara tertentu gitu kan, dan itu tentunya berkaitan dengan kedaulatan negara. Disitulah kehadiran pemerintah harusnya muncul. Pemerintah harus hadir untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan juga pembinaan. Sehingga apa? Sehingga apa yang selama ini dikhawatirkan oleh pihak-pihak terkait tentang dominasi investor Cina ke industri pengolahan mineral, itu bisa kita hindari. Dan itu sangat mungkin